Swastiastu. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dewo Nyoman B. Pratnyana dengan NIM 2411031480, nomor absen 20 dari kelas R. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan skenario dengan judul Membangun Karakter Peduli Sosial dalam Menjaga Lingkungan Sekolah. Latar belakang. Lingkungan sekolah merupakan tempat utama bagi peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar, berinteraksi, serta mengembangkan potensi diri. Kondisi lingkungan yang bersih, nyaman, dan tertib sangat mendukung terciptanya proses pembelajaran yang optimal. Namun, dalam kenyataannya masih sering ditemukan berbagai permasalahan seperti kebersihan kelas yang kurang terjaga, sampah yang berserakan, serta rendahnya kerjasama antar peserta didik dalam menjaga lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kepedulian sosial dan tanggung jawab belum sepenuhnya tertanam dalam diri peserta didik. Pembelajaran PPKN memiliki peran sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai moral, norma sosial, dan tanggung jawab sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pemahaman konsep, tetapi juga pada pembelajaran pembentukan sikap dan perilaku. Melalui materi ini, peserta didik diharapkan mampu memahami pentingnya kepedulian sosial serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Alasan pemilihan materi membangun karakter peduli sosial dalam menjaga lingkungan sekolah didasarkan pada pertimbangan bahwa lingkungan sekolah merupakan ruang sosial utama bagi peserta didik dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Di lingkungan inilah peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga belajar berinteraksi, bekerja sama, serta mengembangkan nilai sosial dan moral. Oleh karena itu, kondisi lingkungan sekolah yang bersih, tertib, dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran serta pembentukan karakter. Selain itu, materi ini dipilih karena memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan kehidupan nyata peserta didik, sehingga memungkinkan terjadinya pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Dengan menghadirkan permasalahan yang dekat dengan pengalaman sehari-hari, peserta didik dapat lebih mudah memahami konsep kepedulian sosial serta pentingnya menjaga lingkungan sekolah. Selain itu, materi ini juga memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar secara langsung melalui pengalaman baik dalam bentuk pengamatan, diskusi, maupun tindakan nyata. Sehingga pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif. Dari sisi pendidikan karakter, kepedulian sosial merupakan salah satu nilai fundamental yang perlu ditanamkan sejak usia dini. Nilai ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami kondisi orang lain, tetapi juga mencakup kesediaan untuk bertindak dan berkontribusi dalam kehidupan sosial. Melalui materi ini, peserta didik diajak untuk memahami bahwa menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan sekolah bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah. Hal ini secara tidak langsung melatih peserta didik untuk memiliki rasa tanggung jawab kolektif, sikap empati, serta kemampuan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Dan materi ini juga mendukung pengembangan kompetensi secara menyeluruh, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Pada ranah kognitif, peserta didik memahami konsep kepedulian sosial dan pentingnya menjaga lingkungan. Pada ranah afektif, peserta didik menumbuhkan sikap peduli,
tanggung jawab, dan kesadaran sosial. Sedangkan pada ranah psikomotorik, peserta didik mampu melakukan tindakan nyata seperti menjaga kebersihan, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan sekolah. Dengan demikian, pemilihan materi ini tidak hanya berdasarkan pada kebutuhan pembelajaran, tetapi juga pada upaya strategi dalam membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan pendidikan nasional. Materi ini diharapkan mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepedulian sosial, rasa tanggung jawab, serta kemampuan untuk hidup dan berinteraksi secara harmonis dalam lingkungan sosialnya. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, khususnya yang berkaitan dengan sikap peduli sosial, tanggung jawab, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Indikator pembelajarannya yang pertama, mengidentifikasi permasalahan lingkungan sekolah terkait kebersihan dan kerjasama. Yang kedua, menjelaskan pentingnya sikap peduli sosial dalam menjaga lingkungan sekolah. Yang ketiga, menunjukkan sikap tanggung jawab dan bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Yang keempat, mengemukakan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekolah. Yang kelima, menunjukkan perilaku peduli sosial dalam tindakan nyata. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan pengertian kepedulian sosial serta pentingnya menjaga lingkungan sekolah dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah, seperti kebersihan dan kurangnya kerjasama. Yang ketiga, menunjukkan sikap peduli, tanggung jawab, dan kerjasama dalam kegiatan kelompok. Yang keempat, menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan lingkungan sekolah. Yang kelima, menerapkan perilaku peduli sosial dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga kebersihan kelas dan berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Pemilihan model pembelajaran dan alasannya. Pemilihan model pembelajaran dalam suatu proses pendidikan merupakan langkah strategis yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran dengan materi membangun karakter peduli sosial dalam menjaga lingkungan sekolah, model yang dipilih adalah Problem Based Learning atau PBL. Pemilihan model ini didasarkan pada kebutuhan untuk menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep, tetapi juga mampu membentuk sikap, nilai, dan perilaku peserta didik secara nyata. Alasan pemilihan model problem-based learning dikarenakan memiliki karakteristik yang menempatkan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran. Dalam konteks ini, permasalahan yang diangkat berasal dari lingkungan sekolah itu sendiri, seperti kebersihan kelas yang kurang terjaga, sampah yang berserakan, serta kurangnya kerjasama antar peserta didik. Permasalahan tersebut bersifat kontekstual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga memudahkan peserta didik untuk memahami dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengalami langsung proses menemukan pengetahuan. Secara rasional, model PBL sangat sesuai dengan digunakan dalam pembelajaran PPKN karena mampu mengintegrasikan 3 ranah utama dalam pendidikan, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada ranah kognitif,
peserta didik dilatih mampu berpikir kritis dan mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah. Mereka tidak hanya menghafal konsep kepedulian sosial, tetapi juga memahami makna dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Pada ranah afektif, model ini mendorong terbentuknya sikap peduli, tanggung jawab, empati, serta kesadaran sosial melalui keterlibatan langsung dalam diskusi dan pemecahan masalah. Sedangkan pada ranah psikomotor, peserta didik didorong untuk melakukan tindakan nyata sebagai bentuk solusi, seperti menjaga kebersihan kelas atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekolah. Selain itu, model PBL juga mendukung pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, student-centered learning. Dalam model ini, peserta didik berperan aktif sebagai subjek pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan proses belajar. Hal ini penting karena meningkatkan kemandirian belajar, rasa tanggung jawab, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengeksplor ide, mengemukakan pendapat, serta bekerja sama dengan teman dalam mengemukakan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Pemilihan model ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan abad 21, seperti kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kerjasama. Melalui PBL, peserta didik dilatih untuk bekerja sama dalam kelompok, berdiskusi, menghargai pendapat orang lain, serta menyampaikan ide efektif. Keterampilan ini sangat penting untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Dari segi pembentukan karakter, model PBL sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai kepedulian sosial. Hal ini karena peserta didik tidak hanya belajar dari nilai tersebut secara teoritis, tapi mengalaminya secara langsung melalui proses pembelajaran. Ketika peserta didik terlibat dalam memecahkan masalah lingkungan sekolah, mereka belajar untuk memahami pentingnya menjaga kebersihan, bekerja sama, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan. Proses ini membantu peserta didik dalam menginternalisasi nilai dan moral norma sosial secara lebih mendalam. Dengan demikian, pemilihan model problem-based learning dalam pembelajaran ini memiliki landasan yang kuat bagi dari segi pedagogis maupun kebutuhan pembentuk karakter peserta didik. Model ini dinilai mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan bermakna, serta mendukung tercapainya tujuan pembelajaran PPKN, yaitu membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kepedulian sosial, bertanggung jawab, dan mampu berperilaku sesuai dengan nilai moral dan norma sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan metode pembelajaran dan alasannya. Dalam upaya membangun karakter peduli sosial terhadap lingkungan sekolah, pemilihan metode pembelajaran yang tepat menjadi faktor penting agar peserta didik tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai kepedulian sosial dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu metode yang digunakan yaitu diskusi kelompok, di mana peserta didik dibagi dalam kelompok kecil untuk membahas masalah nyata yang ada di sekolah, seperti kebersihan kelas yang kurang terjaga, sampah yang berserakan, atau rendahnya kerjasama dalam menjaga fasilitas sekolah. Metode ini dipilih karena memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengemukakan pendapat, mendengarkan argumen teman, serta bekerja sama dalam merumuskan solusi. Selain melatih kemampuan komunikasi, diskusi kelompok juga mampu menumbuhkan empati, rasa tanggung jawab, dan kesadaran akan pentingnya kolaborasi, sehingga kepedulian sosial dapat diterapkan sebagai perilaku nyata. Selain itu, metode observasi atau pengamatan langsung diterapkan untuk memberikan pengalaman belajar yang nyata dan kontekstual peserta didik. Peserta didik mengamati kondisi langsung
lingkungan sekolah baik di kelas, taman maupun fasilitas sekolah untuk mengenali permasalahan yang ada. Metode ini dipilih karena pengalaman visual dan nyata membantu siswa memahami dampak perilaku yang tidak peduli terhadap lingkungan, sekaligus menumbuhkan motivasi intrinsik untuk melakukan tindakan perbaikan. Observasi memungkinkan pembelajaran menjadi lebih konkret, serta siswa dapat melihat sendiri permasalahan dan belajar menganalisis situasi sebelum mengambil keputusan atau tindakan. Metode tanya jawab digunakan sebagai strategi untuk memancing berpikir kritis dan refleksi. Guru mengajukan pertanyaan yang mengajak siswa mengeksplor penyebab, dampak, dan solusi dari permasalahan lingkungan sekolah. Metode ini dipilih karena mendorong peserta didik untuk mengaitkan pengalaman pribadi dengan konsep kepedulian sosial, memperluas wawasan, serta menumbuhkan kemampuan berpikir analitis. Tanya jawab juga membuat pembelajaran menjadi interaktif karena setiap siswa memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pendapat dan belajar dari tanggapan teman-teman, sehingga kesadaran terhadap tanggung jawab sosial dapat lebih mendalam. Metode presentasi. Hasil diskusi digunakan untuk melatih keterampilan komunikasi, keberanian berbicara di depan umum, dan kemampuan menyusun argumen secara sistematis. Setiap kelompok mempresentasikan temuan masalah dan rencana solusi mereka kepada teman-teman sekelas. Alasan penggunaan metode ini adalah agar peserta didik dapat belajar saling berbagi pengalaman dan ide, menerima kritik dan saran, serta meningkatkan rasa percaya diri. Presentasi juga menumbuhkan budaya kolaboratif di kelas, karena siswa belajar bahwa kepedulian sosial bukan hanya masalah individu, tetapi tanggung jawab bersama yang memerlukan partisipasi semua pihak. Metode refleksi individu maupun kelompok dipilih untuk memastikan bahwa peserta didik dapat menginternalisasi nilai moral dan norma sosial. Dalam tahap ini, siswa merenungkan perilaku dan kontribusi mereka terhadap lingkungan sekolah, menilai sikap diri sendiri, dan merencanakan tindakan positif yang dapat dilakukan di masa depan. Refleksi dipilih karena memungkinkan peserta didik menghubungkan pengetahuan dan pengalaman mereka dengan nilai-nilai karakter, sehingga pembelajaran kepedulian sosial menjadi lebih mendalam dan berdampak pada perubahan sikap. Terakhir, ada metode aksi nyata atau project-based activity menjadi inti pembelajaran ini, di mana peserta didik menerapkan semua pemahaman dan solusi yang telah direncanakan dalam membentuk tindakan nyata, seperti kerja bakti membersihkan kelas, menata taman sekolah, membuat poster edukatif, atau mengadakan kampanye kebersihan. Metode ini dipilih karena memungkinkan siswa untuk mengalami langsung hasil dari tindakan peduli, membentuk kebiasaan positif, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan aksi nyata, peserta didik tidak hanya mengetahui pentingnya kepedulian sosial, tetapi juga merasakan dan mempraktikannya, sehingga nilai tersebut benar-benar tertanam dalam perilaku sehari-hari. Dengan kombinasi metode diskusi, observasi, tanya jawab, presentasi, refleksi, dan aksi nyata, pembelajaran dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Diskusi, tanya jawab, dan presentasi menekankan aspek kognitif dan sosial. Observasi dan aksi nyata menekankan pengalaman konkret dan keterampilan praktik. Sementara refleksi membantu menginternalisasi nilai moral dan norma sosial. Pendekatan ini memastikan bahwa peserta didik tidak hanya tahu, tetapi juga merasakan, memahami, dan bertindak sesuai nilai kepedulian sosial. Dengan demikian, metode-metode ini dirancang untuk menciptakan pembelajaran yang holistik, kontekstual, dan efektif, sehingga peserta didik mampu menjadi individu yang bertanggung jawab,
peduli, dan berlaku sesuai norma sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat secara luas. Penutupnya yaitu pembelajaran mengenai kepedulian sosial terhadap lingkungan sekolah menekankan bahwa menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan bukan hanya tanggung jawab guru atau petugas, tetapi tanggung jawab semua warga sekolah. Melalui kombinasi metode diskusi, observasi, tanya jawab, presentasi, refleksi, dan aksi nyata, peserta didik tidak hanya memahami konsep kepedulian sosial, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai moral, norma sosial, dan tanggung jawab secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dengan keterlibatan aktif dalam pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu mengembangkan karakter yang peduli, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan kondusif. Pembelajaran ini sekaligus membekali peserta didik dengan kesadaran bahwa tindakan kecil sehari-hari seperti membuang sampah pada tempatnya atau ikut menjaga kebersihan kelas memiliki dampak positif yang besar bagi warga sekolah secara keseluruhan. Sekian video pemaparan skenario pembelajaran saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.